Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mari kita saling mendoakan untuk sesama. Mari kita saling menjawab salam. Tulis jawaban salam kalian di kolom komentar dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan jawaban salam seperti kepercayaan kalian masing-masing. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Kali ini ceritanya adalah kisah tentang seorang ibu dan juga anak. Langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Pada malam itu, angin malam berhembus pelan saat Dika duduk di tepi tempat tidurnya, menatap secari kertas lusuh yang sudah mulai menguning. Itu adalah surat dari ibunya. Surat terakhir yang ditinggalkan sebelum beliau pergi selamanya 5 tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Dika membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan ibunya masih jelas terbaca. Untuk anakku, Dika yang selalu kuat. Saat kau membaca ini, mungkin ibu sudah tidak bisa lagi memelukmu. Tapi ibu ingin kau tahu bahwa ibu selalu ada di hatimu. Hidup tak selalu mudah. Akan ada saat kau merasa dunia tak berpihak padamu. Tapi ingatlah, kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan menangis terlalu lama. Jangan biarkan kesedihan membuatmu lupa bahwa kau masih punya masa depan. Ibu mungkin tidak bisa menemanimu tumbuh, tidak bisa melihatmu lulus sekolah, atau menyaksikanmu mengejar impian. Tapi percayalah, ibu selalu bangga padamu. Apapun yang kau lakukan, jangan takut jatuh, karena ibu tahu kau bisa bangkit. Dika menutup mata, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. 5 tahun telah berlalu, tapi kehilangan itu masih terasa menyakitkan. Ia ingat bagaimana ibunya dulu selalu tersenyum, meski tubuhnya lemah karena sakit yang tak pernah mereka mampu untuk mengobati. Ia ingat hari di mana ibunya berpamitan dengan suara lirih. Jadilah anak yang baik, nak. Namun ada satu hal yang selalu mengganggunya. Surat ini, siapa yang memberikannya padanya? Saat ibunya meninggal, ia tak pernah melihat ibunya menulis surat. Surat ini ditemukan di dalam laci meja ayahnya, disimpan rapat-rapat. Dika mengernyit. Ada yang tidak beres. Dengan detak jantung yang semakin cepat, ia mengambil ponselnya dan mencari catatan tulisan tangan ibunya yang lain. Ia membandingkan dengan surat ini. Jantungnya nyaris berhenti. Tulisannya berbeda. Ini bukan tulisan ibunya. Tangannya bergetar saat ia menatap surat itu sekali lagi. Jika ini bukan ditulis oleh ibunya, lalu siapa? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia merasa selama ini hidupnya dalam kebohongan yang belum ia ketahui ujungnya. Malam terasa semakin sunyi saat Dika terus menatap surat itu dengan perasaan campur aduk. Jika bukan ibunya yang menulisnya, lalu siapa? Tangan gemetar saat ia mengambil napas dalam-dalam. Ia harus tahu kebenarannya. Dengan cepat, ia bangkit dari tempat tidur dan membuka laci meja ayahnya, tempat ia pertama kali menemukan surat itu 5 tahun lalu. Laci itu terkunci. Dika terdiam. Seingatnya, laci ini tidak pernah dikunci sebelumnya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Tanpa berpikir panjang, ia mencari kunci di lemari ayahnya. Tangannya meraba-raba hingga akhirnya ia menemukan satu kunci kecil terselip di balik tumpukan pakaian lama. Dengan jantung berdebar, ia mencoba memasukkan kunci itu ke dalam laci.
laci itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas lain yang dilipat rapi. Tangan Dika semakin bergetar saat ia mengambil dan membuka salah satu kertas itu. Matanya membelalak. Itu adalah surat dari ibunya yang sebenarnya. Tulisan tangannya jelas berbeda dengan surat yang ia baca selama ini. Dengan napas tertahan, Dika mulai membaca isinya. Untuk Dika, anakku tersayang. Jika kau menemukan surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, nak. Kematian ibu bukan karena sakit seperti yang kau kira. Dika tertegun. Dadanya terasa sesak. Ibu tahu ini akan sulit diterima. Tapi seseorang telah mengambil nyawa ibu. Dan orang itu adalah... titik, titik, titik. Tangan Dika mencengkeram kertas itu lebih erat. Tulisan berikutnya terpotong. Bagian bawah surat itu hilang. Dika merasakan tubuhnya melemas. Ini tidak masuk akal. Selama ini ia percaya bahwa ibunya meninggal karena penyakit yang tidak tertolong. Seperti yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Tapi jika ini benar, apakah ayahnya berbohong? Dengan napas tersenggal, ia memeriksa tumpukan kertas lainnya. Ada beberapa tagihan rumah sakit hasil pemeriksaan kesehatan ibunya. Dan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan ibunya duduk di ranjang rumah sakit dengan wajah lelah. Tapi yang membuat Dika membeku bukanlah ibunya, melainkan pria yang berdiri di sampingnya. Ya, ayahnya, bersama dengan seorang wanita lain. Dika menelan ludah, wanita itu tidak asing baginya. Itu adalah Tante Rina, sahabat lama ibunya yang sering datang berkunjung dulu. Kepalanya mulai dipenuhi pertanyaan yang menakutkan. Jika ibunya dibunuh, siapa pelakunya? Mengapa surat aslinya disembunyikan? Dan kenapa ayahnya tidak pernah menyebutkan nama Tante Rina lagi sejak ibunya meninggal? Dika menggenggam surat itu erat. Ia tahu satu hal. Ia tidak bisa mempercayai ayahnya lagi. Ia harus mencari kebenaran meskipun itu bisa menghancurkan semua yang ia yakini selama ini. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Siapa yang menulis surat palsu itu? Dan apakah ayah Dika terlibat dalam kematian ibu dari Dika? Dika duduk terdiam di lantai kamarnya. Surat asli ibunya masih tergenggam erat di tangannya. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa lagi. Ayahnya telah berbohong. Selama ini, 5 tahun ini, ia hidup dalam kepalsuan. Tapi kenapa? Dika tidak tahu. Dika menatap foto yang ia temukan di laci ayahnya. Ibunya yang terlihat lemah di ranjang rumah sakit. Dengan ayahnya berdiri di samping seorang wanita yang ia kenal sebagai Tante Rina. Apa hubungan mereka? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ada satu cara untuk mencari tahu. Ia harus bicara dengan Tante Rina. Esok paginya, setelah memastikan ayahnya pergi bekerja, Dika mengambil ponselnya dan mencari nomor Tante Rina. Mereka sudah lama tidak berkomunikasi, tapi nomor itu masih tersimpan. Dika lalu menghubungi Tante Rina. Tante, ini Dika, bisa kita bertemu? Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. Dika, ada apa nak? Aku ingin bicara soal ibu. Lalu hening, tidak ada balasan selama hampir 5 menit. Lalu akhirnya Tante Rina membalas. Baik, temui Tante di kafe dekat rumah 1 jam lagi ya. Singkat cerita, Dika tiba di kafe lebih awal. Tangannya berkeringat dingin. Ia belum tahu harus mulai dari mana. Tak lama kemudian,
Tante Rina datang. Wajahnya masih sama seperti dulu, hanya sedikit lebih tua. Tapi ada sesuatu di matanya. Rasa gugup, takut. Tante Rina duduk di depan Dika, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa dipaksakan. Ada apa, nak? Kenapa tiba-tiba menanyakan ibumu? Tanyanya pelan. Dika menatapnya tajam. Ia tak ingin berputar-putar. Ibu tidak meninggal karena sakit, kan? Tante Rina terkejut. Wajahnya langsung pucat. Tangannya mengepal di atas meja. Kenapa kau tiba-tiba bicara seperti itu? Suaranya bergetar. Dika meletakkan surat yang ia temukan di meja. Surat asli dari ibunya. Tante Rina menatap surat itu dengan mata membelalak. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Aku tahu ada yang kalian sembunyikan dariku. Aku berhak tahu kebenarannya. Suara Dika terdengar tegas. Tante Rina menelan ludah, lalu akhirnya dengan napas berat ia berkata, Dika, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang ayahmu. Jantung Dika berdetak semakin kencang. Apa maksudnya, Tante? Tante Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu dan aku, kami dahulu pernah menjalin hubungan sebelum dia menikah dengan ibumu. Kau terhenyak. Kami putus, tapi setelah ibumu jatuh sakit, ayahmu mulai kembali mendekatiku. Napas Dika tercekat. Saat ibumu masih dirawat di rumah sakit, ayahmu dan aku, kami berencana untuk... Tante Rina terdiam, seakan takut melanjutkan kata-katanya. Dika menatap tajam. Berencana untuk apa? Air mata Tante Rina pun jatuh. Lalu menjawab, kami berencana untuk menyingkirkan ibumu. Dika merasa dunia berhenti berputar. Apa? Ayahmu ingin bersama dengan tante, tapi ibumu, dia selalu menjadi penghalang. Tante Rina terisak. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi beberapa hari setelah rencana itu dibuat, ibumu meninggal di rumah sakit. Dika mengepalkan tangannya. Jadi, ayahku membunuh ibu. Tante Rina menunduk. Aku tidak punya bukti, nak. Tapi hatiku selalu mengatakan ada yang tidak beres dengan kematian ibumu. Dika merasakan kemarahan yang luar biasa. Selama ini, ia tinggal serumah dengan orang yang mungkin telah membunuh ibunya sendiri. Ia harus mencari kebenaran. Dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban sebenarnya. Dika duduk membeku di kursinya. Kata-kata Tante Rina terus terngiang di kepalanya. Kami berencana untuk menyingkirkan ibumu. Tangannya mengepal, hatinya bergejolak antara amarah dan ketakutan. Jika benar ayahnya ada di balik kematian ibunya, berarti selama ini ia tinggal satu atap dengan seorang pembunuh. Dika menatap Tante Rina yang masih menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Tante yakin? Tante tahu sesuatu yang membuktikan kalau ayahku terlibat. Tante Rina menggeleng lemah. Aku tidak tahu pasti, tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tidak cukup, Dika. Dika butuh bukti. Tante Rina menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, tapi ada satu orang yang mungkin bisa membantumu. Dika menatanya tajam. Siapa? Tante Rina menelan ludah. Dokter yang menangani ibumu. Itu adalah jawaban dari Tante Rina. Dika terdiam dan bertanya-tanya. Dokter? Iya, namanya Dokter Surya. Dialah yang merawat ibumu di hari-hari terakhirnya. Dika tidak membuang waktu. Malam itu juga, ia mencari informasi tentang Dokter Surya. Setelah beberapa kali mencari di internet, ia akhirnya menemukan sebuah klinik kecil tempat dokter itu bekerja. Keesokan paginya, Dika datang ke klinik dengan perasaan cemas. Klinik itu sederhana, terlihat sepi, hanya ada seorang perawat di meja depan. Permisi, saya ingin bertemu dengan Dokter Surya. Perawat itu mengangguk.
Iya, silahkan tunggu sebentar ya. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan rambut yang sudah mulai memutih keluar dari ruangannya. Matanya terlihat tajam, namun penuh kelelahan. "Kamu Dika?" tanyanya pelan. Dika mengangguk. "Iya dok, saya anak dari Ibu Laras." Mata Dokter Surya langsung berubah. Ada sorot keterkejutan di sana. Sejenak ia terdiam, lalu ia berkata, "Iya nak, ayo ikut saya ke dalam." Dika masuk ke dalam ruangannya, duduk dengan tangan berkeringat. "Kenapa kamu mencariku?" tanya Dokter Surya dengan suara hati-hati. Dika menelan ludah. "Saya ingin tahu tentang kematian ibu saya, dok. Apakah apakah beliau benar-benar meninggal karena sakit?" Dokter Surya tidak langsung menjawab. Ia menatap Dika dengan sangat dalam, seakan menimbang-nimbang sesuatu. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Dika, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan kepada siapapun." Dika menahan napas. "Apa itu, dok?" Dokter Surya menarik napas panjang. "Malam sebelum ibumu meninggal, ada seseorang yang datang ke rumah sakit dan memintaku untuk menghentikan pengobatannya." Jantung Dika berdetak kencang. "Siapa?" Dokter Surya menggeleng pelan. "Aku tidak bisa bilang dengan pasti, tapi aku tahu satu hal." Ia menatap Dika dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Orang itu adalah laki-laki dan dia datang membawa surat persetujuan keluarga." Dika membeku. "Laki-laki? Surat persetujuan?" Tiba-tiba ingatannya melayang pada sosok ayahnya. "Dok, apa ayah saya yang melakukannya?" Suaranya bergetar. Dokter Surya terdiam. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tidak menyangkal. Namun, tatapan matanya sudah menjawab semuanya. Dika merasa tubuhnya melemas, kepalanya berputar. Ayahnya yang meminta dokter untuk menghentikan pengobatan ibunya. Dengan kata lain, ayahnya yang memastikan bahwa ibunya tidak akan bertahan. Dika pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan ke kamar ayahnya, mencari sesuatu, surat persetujuan keluarga yang disebutkan oleh Dokter Surya. Laci, lemari, bahkan tempat penyimpanan di bawah ranjang. Dika menggeledah semuanya, hingga akhirnya di dalam sebuah kotak kecil, ia menemukan selembar kertas tua yang terlipat rapi. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka kertas itu. Di bagian atasnya tertulis, "Surat persetujuan penghentian pengobatan." Dika membaca lebih jauh, hingga matanya sampai pada tanda tangan di bagian bawahnya. TTD Rahmat, ayahnya. Dika menjatuhkan surat itu. Air matanya menetes. Ibunya tidak meninggal karena sakit. Ibunya meninggal karena keputusan ayahnya sendiri. Lututnya melemas. Selama ini orang yang ia panggil ayah adalah orang yang membiarkan ibunya meninggal dunia. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Kau menemukannya ya?" Dika membeku. Suara itu suara ayahnya. Ia berbalik perlahan, dan di sana, di ambang pintu, berdiri ayahnya, menatap dengan sorot mata dingin yang belum pernah Dika lihat sebelumnya. "Sekarang kau tahu kebenarannya, Dika." Dika menahan ludah, jantungnya berpacu. "Kenapa ya? Kenapa yang membiarkan ibu meninggal?" Ayahnya tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. "Karena itu yang terbaik." Dika mengepalkan tangannya. "Terbaik untuk siapa? Untukmu dan Tante Rina." Ayahnya hanya tertawa kecil. "Kau pintar, nak. Tapi kau terlalu lambat. Jika kau sudah tahu sejauh ini, berarti aku tidak punya pilihan lain." Sebuah kilauan terlihat di tangan ayahnya. Dika terbelalak. Pisau. Ayahnya tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Dan saat itu Dika tahu
Jika ia tidak segera bertindak, ia akan menjadi korban berikutnya. Dika mundur perlahan. Matanya terpaku pada pisau berkilat di tangan ayahnya. "Ayah, jangan lakukan ini." Ayahnya tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi terasa seperti ayah yang Dika kenal. "Kau sudah tahu terlalu banyak, Dika." Jantung Dika terpacu. Ia harus berpikir cepat. Jika tidak, ayahnya akan membunuhnya. Dengan cepat, Dika melirik ke arah meja di belakangnya. Ada lampu meja, cukup berat untuk dijadikan senjata. Ayahnya mulai melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, saat ayahnya hampir mendekat. Brak! Dika meraih lampu meja dan melemparkannya ke arah ayahnya. Ayahnya terjatuh ke belakang. Pisau di tangannya terlepas dan meluncur bebas di lantai. Dika tidak membuang waktu. Ia berlari keluar kamar. Napasnya memburu. Ia harus keluar dari rumah ini. Namun saat ia mencapai pintu depan, "Kau tidak akan bisa kemana-mana, Dika." Dika menoleh. Ayahnya sudah bangkit. Dengan mata penuh kemarahan, pria itu berlari ke arahnya. Dika membuka pintu dan berlari keluar. Dika berlari sekuat tenaga. Di jalanan gelap, ayahnya mengejar dari belakang. Suara langkah kakinya semakin dekat. Ia merasa akan mati malam ini. Namun saat berbelok di ujung jalan, sirine polisi bergema. Beberapa petugas berhamburan keluar dari mobil patroli. Senjata mereka terangkat. "Berhenti di tempat!" Dika terhuyung mundur, kehabisan napas. Ayahnya juga berhenti. Wajahnya menegang melihat polisi yang kini mengelilinginya. "Turunkan senjata dan angkat tangan." Ayahnya tidak bergerak, matanya menatap tajam ke arah Dika. "Kau melaporkanku?" Dika terengah-engah. "Tidak, tapi aku bukan satu-satunya yang tahu kebenarannya." Dari balik mobil polisi muncul seorang wanita, Tante Rina. Ia menatap ayah Dika dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Rahmat. Aku tidak bisa melindungimu lagi." Dika menatapnya kaget. "Tante yang melaporkannya?" Tante Rina mengangguk pelan. "Aku membiarkan kejahatan ini terlalu lama, Nak. Aku juga bersalah." Ayah Dika tertawa kecil, tawa dingin yang membuat bulu kuduk Dika meremak. "Jadi ini akhirnya ya," gumamnya. Dalam sekejap, ayahnya bergerak cepat, berusaha lari. Dar! Sebuah tembakan terdengar. Dika menjerit saat melihat tubuh ayahnya ambruk ke tanah. Darah mulai mengalir di aspal. Polisi segera berlari menghampiri pria itu. Salah satu petugas memeriksa nadinya, lalu menggeleng ke arah yang lain. Target tewas. Dika jatuh berlutut, napasnya terputus-putus. Dan semuanya sudah berakhir. Beberapa minggu kemudian, Dika berdiri di depan makam ibunya. Tangannya memegang surat asli yang dulu ia temukan. Surat terakhir dari ibunya. Dengan suara bergetar, ia membaca pelan. "Ibu selalu mencintaimu, Dika. Jangan biarkan kegelapan dunia ini merenggut hatimu. Kau adalah anak yang kuat. Hidupmu masih panjang, dan ibu ingin kau menjalaninya dengan bahagia." Air mata Dika jatuh. "Maaf, Bu. Aku baru menemukan kebenarannya sekarang." Angin berhembus lembut seolah membawa suara ibunya yang penuh kasih. Dengan hati yang masih sakit, tapi juga lebih ringan, Dika melipat surat itu dan meletakkannya di atas makam. Dia tahu, masa lalunya tidak bisa diubah, tapi masa depannya masih bisa ia perjuangkan. Dan ia akan hidup bukan dalam kebencian, tapi dalam cahaya yang ibunya harapkan untuknya. Dan cerita berakhir. Wah, luar biasa ceritanya. Penuh dengan plot twist, dan dari sini kita dapat mengambil ya kesimpulan bahwa dalam hubungan yang terlarang ya antara laki-laki dan perempuan ya, yang hanya mengedepankan hawa nafsu itu akan memberikan
dampak yang buruk ya. Bahkan jika ada salah satu yang sudah menikah dan salah satu pasangannya tidak merestui hubungan terlarang tersebut, bahkan bisa terjadi pembunuhan di mana-mana ya. Jadi jangan pernah kalian untuk melakukan hubungan-hubungan terlarang di luar pernikahan ya. Apalagi kalau yang sudah menikah dan memiliki selingkuhan, itu nanti akan jadi korban siapa? Anaknya ya. Akhirnya anaknya gimana? Kasihan lah. Akhirnya mungkin ya berpikiran, ya it's happen, move on ya. Ya seperti itu cerita pada malam hari ini. Ya pagi siang malam, banyak kalian nonton mendengarkan cerita ini mau siang malam sore. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, share ke teman-teman kalian agar apa? Channel ini makin berkembang. Mungkin cukup sekian video pada malam hari ini. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.